Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Adila Rosana dari kelompok 1 bersama ketiga teman saya. Saya Rahmi Utami Mulyadi. Perkenalkan, nama saya Julfa Iriani. Perkenalkan, nama saya Davina Syakira Widodo dari 10 MIPA 7. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas sejarah bahasa Indonesia kami mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, bahwa masuknya agama Islam ke Nusantara tidak terlepas dari eksistensi kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan Islam terdahulu. Salah satu kerajaan Islam yang pernah ada di Nusantara adalah Kerajaan Aceh. Dalam kesempatan kali ini, saya dan ketiga teman saya akan memaparkan beberapa informasi mengenai Kerajaan Aceh. Yang pertama, letak geografis. Secara geografis, letak dan kedudukan Kerajaan Aceh sangat strategis, yaitu berada di sekitar Selat Malaka. Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara, dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Ramainya aktivitas pelayaran dan perdagangan melalui bandar-bandar perdagangan. Kerajaan Aceh mempunyai perkembangan kehidupan dalam berbagai bidang. Yang kedua, sumber sejarah Kerajaan Aceh. Yang pertama, sumber dari Tiongkok. Berdasarkan catatan sejarah dinasti Ming mengenai keadaan di Yaki atau Aceh sebagai pewaris Sumendala atau Samudra. Yang kedua, kitab Bustanusalatin. Kitab ini ditulis oleh Nuruddin Araniri yang berisikan mengenai raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh. Kitab ini juga ditulis atas perintah Sultan Iskandar Sani pada 4 Maret 1638. Dan yang terakhir, Hikayat Aceh. Hikayat Aceh adalah tulisan mengenai kebesaran raja-raja Aceh. Yang kedua, ada keadaan politik. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1514 Masehi. Kerajaan Aceh menjadi kekuatan baru di Selat Malaka setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Peran Malaka sebagai pusat perdagangan internasional juga digantikan oleh Kerajaan Aceh akibat tidak diakuinya keberadaan Portugis oleh pedagang-pedagang Islam yang ada di Malaka. Sehingga jalur-jalur perdagangan internasional dipindahkan ke bandar-bandar lainnya yang ada di Nusantara. Pada masa pemerintahan Sultan Ali Mughayat Shah yang merupakan sultan pertama di Kerajaan Aceh berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke beberapa wilayah yang ada di Sumatera Utara dengan menduduki wilayah Pasai, Deli, dan juga Aru. Akibatnya, Kerajaan Aceh ini dapat mengontrol daerah penghasil lada dan emas. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Banda Aceh dibuka untuk menjadi bandar internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Wilayah Aceh terbentang dari daerah Deli sampai ke Semenanjung Malaka. Terdapat beberapa kebijakan Sultan Iskandar Muda yang berpengaruh terhadap Kerajaan Aceh, di antaranya yang pertama, melakukan invasi terhadap Portugis di Malaka dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuan dari dilakukannya invasi ini yaitu untuk menguasai jalur perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka, juga menguasai daerah-daerah penghasil lada. Yang kedua, menolak permintaan kerjasama Inggris dan Belanda untuk membeli lada di pesisir Sumatera bagian barat. Yang ketiga, menciptakan adat mahkota alam yang merupakan adat yang berdasarkan pada syariat Islam dalam menjalankan pemerintahan sipil dan militer Kerajaan Aceh. Dan yang terakhir, mendirikan Masjid Agung atau Masjid Besar yang diberi nama Masjid Baitur Rahman. Pengganti Sultan Iskandar Muda yaitu Sultan Iskandar Thani. Namun, masa pemerintahannya tidak berjalan lama akibat dari Sultan Iskandar Thani ini tidak memiliki kepribadian serta kecakapan yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda. 4. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Struktur sosial pada masyarakat Kerajaan Aceh terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut. Golongan Teku adalah golongan yang disebut juga golongan bangsawan yang berperan dalam memegang kekuasaan pemerintahan sipil. Golongan Tengku adalah golongan yang memiliki peranan penting dalam urusan keagamaan. Golongan Tengku merupakan golongan para ulama yang di dalamnya terjadi
persaingan antara aliran Syiah dan aliran Sunnah wal Jamaah. Hulu Balang dan Ulu Balang adalah golongan prajurit. Rakyat biasa merupakan kehidupan budaya masyarakat Kerajaan Aceh yang dapat dilihat dari peninggalannya berupa Masjid Baitur Rahman dan Kitab Nuruddin Ar-Raniri. Selain itu, dilihat dari segi kehidupan sosial, kemakmuran rakyat semakin meningkat sehingga menyebabkan berkembangnya sistem feodalisme, yaitu sistem yang pelaku utamanya adalah kalangan bangsawan, dan mereka dapat mengendalikan wilayah-wilayah yang bekerja sama dengan mereka. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kaum bangsawan yang memegang kekuasaannya dalam pemerintahan sipil disebut golongan teku. Pada masa kejayaan Aceh, perekonomian Aceh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Daerah Aceh yang subur banyak menghasilkan lada. Pada masa itu, aktivitas perekonomian Kerajaan Aceh telah berkembang sampai jauh keluar wilayah kerajaan. Bahkan negara-negara barat telah melakukan perdagangan di wilayah Aceh. Kapal-kapal dagang Aceh juga aktif dalam pelayaran dan perdagangan sampai ke wilayah Laut Merah. Aceh juga mengalami kemajuan dalam bidang sosial budaya. Hal ini terlihat dengan disusunnya suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut dengan adat mahkota alam. Sastra dan filsafat di Aceh juga mengalami kemajuan. Pada masa itu muncul nama Hamzah Fansuri, seorang ulama besar yang mengajarkan ilmu tasawuf dan mengarang buku tentang filsafat, agama Islam, dan syiar keagamaan. Di sisi lain ada seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raniri, pengarang buku sejarah Aceh yang sangat menentang ajaran Hamzah Fansuri. Dalam buku sejarah Aceh yang diberi nama Bustanus Salatin atau Taman Segala Raja, menguraikan tentang adat istiadat masyarakat Aceh dan ajaran agama Islam. Yang kelima ada keruntuhan dan peninggalan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran sejak meninggalnya Sultan Iskandar Sani. Beberapa penyebab keruntuhan Kerajaan Aceh ini yaitu yang pertama, kekalahan Kerajaan Aceh dalam perang melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629 Masehi. Yang kedua, tidak ada penerus raja yang secakap Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, terjadinya perselisihan antara golongan ulama yang menganut ajaran Nuruddin Ar-Raniri dengan golongan ulama yang menganut aliran Samsudin As-Sumatrani. Yang keempat, beberapa daerah yang dikuasai Kerajaan Aceh seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau, dan Siak memilih untuk memisahkan diri. Selanjutnya yang terakhir, sisa-sisa peninggalan Kerajaan Aceh yang masih bertahan hingga sekarang. Di antaranya Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh, Taman Sari Gunungan, Benteng Indrapatra, Meriam Kesultanan Aceh, Masjid Tua Indrapuri, Makam Sultan Iskandar Muda, Uang Mas Kerajaan Aceh, Stempel Cap Sikureng, Kerkop, dan Pedang Aman Nyerang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.